Minta tolong on-cam dulu sama. Hari ini waktunya presentasi ya. Iya, Ibu. Kemarin tugasnya apa? Mencari video tentang materi Materinya apa? Ini udah dikirim ini ya tugasnya barusan. Belum saya lihat. tentang materi antioksidan, Ibu. Mhm. Udah yang di oksidannya. Hari ini presentasi aja dulu dari kalian. Nanti minggu depan libur lagi ya. Enggak deh. Masuk ya. Minggu depan masuk nanti luring ya. Nanti saya yang menjelaskan materi. Ini yang sudah presentasi dulu berarti enggak usah. Yang belum, silakan mau siapa dulu? Atau kamu yang nunjuk, Mas? Tunjukin temenmu. Bentar, Ibu. Hmm. Kalau bentuknya video enggak apa-apa di share videonya, tapi tetap dijelaskan sedikit di akhir ya. Ini untuk presentasinya yang materi tentang video apa yang dulu apa itu? Mind map itu. Bentar, tukang sayur lewat di rumah gini hambatannya ya. Mind map-nya kemarin tentang apa? Antioksidan juga? Homeostatis, Ibu. Tentang homeostatis. Oh, homeostatis. Separuh-separuh aja ya. Yang Bentar, pertama Ibu. homeostatis dulu, nanti berapa anak, nanti ganti antioksidan gitu ya. Siap, Ibu. Oke, silahkan pimpinan Mas. Yuk, mau siapa dulu? Kamu mau nunjuk siapa, Mas? Permisi Ibu, saya yang akan presentasi. Oke, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliani Masaweciani dengan NIM 101230004 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya ingin memaparkan materi terkait diabetes mellitus tipe 1 pada anak. Pengertian dari diabetes mellitus tipe 1 sendiri adalah penyakit kelainan autoimun yang ditandai dengan adanya penghancuran sel beta pankreas yang dimediasi oleh sel T yang mengakibat defisiensi sintetis dan sekresi insulin yang berisiko terjadinya komplikasi jangka panjang. Diabetes tipe 1 mencapai puncak pada anak berusia 5-7 tahun atau mendekati masa pubertas. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2017 sampai 2019 terdapat 1.249 anak yang mengalami diabetes mellitus tipe 1. Untuk patofisiologi dari diabetes mellitus tipe 1 terjadi akibat rusaknya sel-sel penghasil insulin di pankreas yang disebut sel beta pankreas. Mekanisme terjadinya diabetes tipe 1 menunjukkan adanya interaksi kompleks antara faktor genetik individu dan faktor lingkungan. Misalnya, mekanisme infeksi virus dapat menginduksi autoimunitas sel beta terutama pada ibu hamil yang terinfeksi oleh virus dan dapat meningkatkan diabetes tipe 1 pada keturunannya. Untuk karakteristik diagnostik diabetes mellitus pada anak, pertama, gejala klasik diabetes, poliuria, penurunan berat badan atau hiperglemi dan glukosa plasma lebih dari 200 mg per dl. Kedua, glukosa puasa plasma lebih dari 126 mg per dl. Ketiga, glukosa 2 jam postprandial 200 mg per dl dengan uji toleransi glukosa oral. Keempat, HbA1c lebih 6,5% sesuai standar NGSP pada laboratorium bersterifikasi. Tata laksananya tujuannya untuk mencapai kontrol metabolisme yang optimal, mencegah komplikasi akut, komplikasi mikrovaskular ataupun makrovaskular, serta untuk meningkatkan aspek psikologis dari pasien dan keluarga. Komponen dari pengelolaan DM tipe 1 meliputi 1. Edukasi, 2. Pemberian insulin, 3. Manajemen diet, 4. Aktivasi fisik, 5. Monitoring mandiri, dan 6. Tetap psikososial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Ini contoh penyakit akibat homeostatis ya, ya Mbak. Iya, Ibu. Oke, selanjutnya kalau tidak ada yang bertanya, presentan yang kedua, silakan mau ditunjuk siapa? Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anggita Safrin itu. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggita Safri Puspita Dewi dengan NIM 10123022 akan mempresentasikan mengenai hubungan polimorfisme gen CGP19A1 dengan kejadian PCOS. Yang pertama mengenai definisi. Polycystic Ovarian Syndrome atau PCOS adalah gangguan reproduksi pada wanita usia subur akibat ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan gangguan metabolisme dan infertilitas. Gangguan PCOS, ketidakteraturan siklus menstruasi atau oligomenore atau amonor, infertilitas akibat gangguan ovulasi.
hirsutisme atau pertumbuhan rambut berlebihan, jerawat dan kulit berminyak, obesitas terkait resistensi insulin, gangguan komunikasi antara hipotalamus, kelenjar pituitari, dan ovarium atau sumbu HPO, peningkatan hormon luteinizen, dan rendahnya hormon perangsang folikel, produksi androgen berlebihan di ovarium, pola siklus menstruasi yang terganggu mengakibatkan folikel ovarium tidak matang. Selanjutnya, ketidakseimbangan hormon. Hormon adalah molekul kimia yang diekskresikan oleh kelenjar endokrin untuk mengatur fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Dalam konteks PCOS, ketidakseimbangan hormon androgen dan estrogen menjadi penyebab utama gangguan ini. Penyebab ketidakseimbangan hormon yaitu pertama faktor genetik, mutasi atau polimorfisme pada gen tertentu seperti gen CZP19A1 yang bertugas mengubah androgen menjadi estrogen. Polimorfisme ini dapat mengganggu fungsi normal hormon. Kedua, faktor lingkungan. Pola makan tidak sehat, obesitas, gaya hidup sedentari, dan paparan polutan. Yang selanjutnya, peran genetik dalam PCOS. Gen CZP19A1. Gen ini mengatur konversi androgen menjadi estrogen melalui enzim aromatase. Mutasi atau polimorfisme pada gen ini atau varian RS700519 dapat menyebabkan peningkatan hormon androgen, gangguan sintesis estrogen, resiko kanker payudara, dan endometriosis. Polimorfisme RS700519 atau CT, mutasi heterozigot, faktor resiko utama pada pasien PCOS. Mutasi homozigot berpotensi meningkatkan resiko PCOS dan gangguan hormonal lainnya. Yang selanjutnya, analisis hasil. Penelitian ini menggunakan teknik PCR FLP untuk mengidentifikasi polimorfisme gen CZP19A1 pada sampel DNA pasien PCOS. Tahapan analisis meliputi 1. Isolasi DNA. Sampel darah diambil dari pasien. DNA diekstraksi untuk dianalisis. 2. Amplifikasi DNA atau PCR. Proses amplifikasi gen CZP19A1 dilakukan pada suhu tertentu untuk memperbanyak DNA target. Yang ketiga, elektroforesis gel. Menggunakan gel agarosa untuk mendeteksi ukuran fragmen DNA. Hasil menunjukkan pita-pita DNA dengan genotip CC, CT, atau TT. Yang keempat, analisis statistik. Menggunakan metode Chi-Huar dan ODDS ratio atau OR untuk melihat hubungan signifikan antara polimorfisme gen dan kejadian PCOS. Selanjutnya, dampak PCOS pada kesehatan. Gangguan reproduksi, infertilitas akibat gangguan ovulasi, pola siklus menstruasi tidak teratur, gangguan metabolisme, resistensi insulin, obesitas terutama pada area perut. Komplikasi lainnya, resiko diabetes tipe 2, peningkatan resiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Yang terakhir, pengelolaan PCOS, perubahan gaya hidup, diet sehat, rendah gula, dan tinggi serat, olahraga rutin untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan sensitivitas insulin. Terapi farmakologi, pemberian obat seperti metformin untuk resistensi insulin. Terapi hormonal untuk mengatur siklus menstruasi. Pendekatan genetik, identifikasi faktor genetik melalui analisis DNA dapat membantu mendeteksi resiko PCOS lebih awal. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, silakan. Mau siapa? Mohon izin, Ibu. Ya, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldelia Rizka Syafira.
Nah, saya akan menjelaskan tentang hipotiroid. Lebih spesifiknya, saya akan menjelaskan tentang asuh gizi pada hipotiroid. Terus sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu hipotiroid. Hipotiroid adalah kelainan fungsi kelenjar tiroid tiroid yang ditandai dengan kurangnya produksi hormon tiroid, yaitu tridoroid atau T3 dan tiroksin atau T4 yang diproduksi kelenjar tiroid. Iodium merupakan mikronutrien yang menjadi bahan baku utama terbentuknya hormon tiroid. Tanda dan gejala hipotiroid. Gejala yang paling umum muncul pada orang dewasa yaitu mudah lelah, lesu, intoleran terhadap suhu dingin, adanya penambahan berat badan, konstipasi atau sembelit, nyeri sendi, dan kram otot. Gangguan pertumbuhan dan perkembangbiakan pada anak-anak. Perubahan suara, kulit kering, rambut rontok, dan gondok. Penyebab hipotiroid. 1. Hipotiroid primer. Gangguan terjadi pada kelenjar tiroid itu sendiri. Kedua, hipotiroid sekunder disebabkan oleh gangguan atau kerusakan pada kelenjar pituitari otak yang mengawasi kelenjar tiroid. Tiga, hipotiroid tersier, kerusakan hipotalamus sehingga akan mempengaruhi produksi TRH. Apa itu TRH? TRH adalah tiroid sampai mana? 4. Tiroid perifer, resistensi jaringan perifer terhadap aksi hormon tiroid. Lalu kita akan menjelaskan tentang asuhan gizi pada hipotiroid. Yang pertama itu energi yang cukup, lalu protein yang tinggi, mengonsumsi protein yang tinggi 2-2,5 gram kilogram per BB, lemak yang cukup 10-25% dari total energi karbohidrat cukup. Sisa dari kebutuhan energi total kebutuhan normal iodium berdasarkan AKG 2019 yaitu anak-anak 120 mcg, dewasa 120 mcg, dan ibu hamil lebih dari 70 mcg. Tinggi mineral iodium, selenium, seng, dan kalsium. Lalu tinggi serat. Lanjut, jenis makanan yang boleh dikonsumsi oleh penderita hipotiroid. A. Makanan tinggi iodium, fungsinya dapat meningkatkan sintesis hormon tiroid. B. Makanan tinggi selenium, fungsinya dapat meningkatkan produksi hormon tiroid. Yang ketiga, makanan tinggi seng. Yang keempat, makanan tinggi kalium. Lalu makanan tinggi serat. Ini contoh-contoh makanan pada tabel bisa dilihat. Ini itu contoh-contoh makanan apa saja yang dianjurkan dan dibatasi. Contohnya, makanan pokok kita dianjurkan untuk makan nasi. Untuk dibatasinya itu seperti makanan instan dan umbi-umbian. Untuk lauk hewani itu dianjurkan seafood, ikan laut, telur, daging. Untuk yang dibatasinya tidak ada. Laut nabati sepertinya tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Yang harus dibatasi tahu, tempe, kacang-kacangan. Sayuran dianjurkan untuk sayuran yang telah diolah. Lalu yang dibatasi kubis putih, kubis merah, kol, brokoli. Buah-buahan dianjurkan pepaya, pisang, jeruk, apel. Dibatasi manisan buah. Manisan buah ini yang dibatasi itu untuk buah-buahan yang telah melalui proses pemanisan seperti itu. Untuk minuman, dianjurkan minum air putih, jus buah.
Lalu dibatasi untuk minuman berenergi, kopi, soda, sirup. Seperti itu. Ini contoh bayi yang terkena hipotiroid. Hipotiroid itu berada eh, di daerah apa kerongkongan ya, tenggorokan. Seperti ini terlihat bayinya tidak tumbuh secara normal, terdapat gondok di leher seperti itu. Terlihat kulitnya juga kayak kering. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Sudah tiga ini ya, tiga patologi ya penyakit ya. Diabetes, apa tadi satunya? Terus yang ketiga hipotiroid. Hmm. Ya silahkan dua Ibu, orang mohon lagi. maaf, izin bertanya. Ya silahkan. Barusan kan jenis tentang penjelasan hipotiroid dan jenis makanan yang boleh dikonsumsi. Mm-mm. Nah, maksudnya untuk pembatasan mengenai, maksudnya untuk pembatasan buah yang telah melewati proses manis, ini contoh buahnya apa ya, Ibu? Ini kan menghitung asupan gizi ya. Gizi itu kan juga antara lain dipengaruhi oleh kalori. Atau dijawab dulu sama mbaknya. Oke, karena ini kan kita membahas tentang hipotiroid. Benar yang Ibu bilang, seorang yang terkena hipotiroid itu memiliki asuhan atau pola makan tersendiri untuk tetap dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Kalau untuk buah yang telah dilakukan pemanisan, contohnya itu seperti kayak kedondong itu kan ada ya yang dimanisin. Itu kan dari buahnya sendiri itu sudah ada gulanya. Apalagi kalau misalkan kedondong itu diberi gula lagi, itu kan sudah melewati batas batas apa namanya penetap kalori yang diperbolehkan untuk penderita hipotiroid seperti itu. Cukup Ibu, bisa ditambahkan? Ya, makasih Adilia. Ya, benar yang disampaikan Adilia tadi. Jadi memang kalau buah itu kan gulanya fruktosa, bukan glukosa ya. Gulanya, gula dari buah itu kan fruktosa. Nah, fruktosa ini metabolismenya kan eh, langsung di hati ya, organ hati metabolismenya. Kalau buah ini diberi pemanis, biasanya pemanis ini sintesis ya, atau mungkin ditambah gula pasir plus gula sintesis. Jadi campuran. Kalau gula pasir itu adalah glukosa, kemudian yang pemanis buatan itu adalah sukrose. Jadi gabungan antara glukosa dari gula, fruktosa dari buah, sukrose. Jadi memang akibatnya tingkat gulanya jauh lebih tinggi atau kalorinya juga akan jauh lebih tinggi. Nah, ini apa ya kalau dikonsumsi oleh seorang pasien yang hipotiroid. Nah, ini kan eh, tadi sudah dijelaskan ada batasan jumlah kalori, ada batasan jumlah gula. Jadi kalau melebihi, ya otomatis akan mengganggu metabolisme. Antara lain ya tadi kadar glukosanya akan meningkat, insulinnya juga akan meningkat. Mungkin penyakitnya bisa nambah parah atau mungkin kadar ini tiroidnya meningkat. Kan seorang hipotiroid ini kan harus mengkonsumsi obat ya untuk menurunkan kadar tiroidnya ya supaya menjadi normal. Kalau ketambahan glukose, fruktose, sukrose apalagi, nah itu nah bisa meningkat. Jadi perannya obat itu jadi kayak mubadir apa ya? Tidak menurunkan tiroidnya, tapi justru bisa meningkatkan kembali. Itu mungkin ada yang masih belum jelas? Sudah, Ibu. Terima kasih banyak.
Oke, makasih ya. Silahkan selanjutnya ditunjuk siapa? Untuk materi selanjutnya, pemateri selanjutnya adalah Anissa, Ibu. Oke, silahkan Alisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Cakradi Santoso dengan NIM 10 12 30 24. Izin memaparkan mind mapping yang berjudul gejala klinis dan psikososial sebagai dampak gangguan fungsi tiroid pada wanita usia produktif. Penyebab gangguan tiroid. Gangguan tiroid dapat disebabkan oleh kekurangan yodium, faktor genetik, atau gangguan autoimun seperti penyakit Hashimoto dan Graves. Kekurangan atau kelebihan yodium dapat mempengaruhi fungsi tiroid, baik secara langsung maupun melalui pengaruh geografis. Statistik gangguan tiroid. Gangguan tiroid lebih sering terjadi pada wanita, terutama yang berada di usia produktif. Prevalensi hipotiroidisme pada wanita dewasa sekitar 5-8%. Penyakit autoimun juga lebih umum pada wanita, dan prevalensi gangguan tiroid meningkat di daerah endemis defisiensi yodium. Dampak pada wanita usia produktif. Gangguan tiroid dapat mempengaruhi kesuburan, menyebabkan gangguan menstruasi, dan menurunkan tingkat kesuburan. Selain itu, gangguan tiroid selama kehamilan dapat meningkatkan resiko keguguran, kelahiran prematur, dan masalah kesehatan lainnya bagi ibu dan janin. Mekanisme patologis Mekanisme patofisiologis. Hipotiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid tidak memproduksi cukup hormon tiroid, menyebabkan penurunan metabolisme tubuh. Sebaliknya, hipotiroidisme terjadi akibat produksi hormon tiroid yang berlebihan, yang meningkatkan metabolisme tubuh. Gangguan ini sering dipengaruhi oleh kondisi autoimun yang menyerang kelenjar tiroid. Gejala klinis. Pada hipotiroidisme, gejala termaksud kelelahan, kulit kering, peningkatan berat badan, dan gangguan menstruasi, sedangkan hipotiroidisme menyebabkan penurunan berat badan, detak jantung cepat, gelisah, dan gangguan tidur. Dampak psikososial. Gangguan tiroid dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan penurunan kualitas hidup secara umum. Psikososial juga meliputi penurunan motivasi, ketidakmampuan untuk berinteraksi sosial, dan penurunan aktivitas sehari-hari. Diagnosis. Diagnosis gangguan tiroid dilakukan melalui tes darah untuk mengukur darah TSH dan FT4. Selain itu, USG tiroid dapat digunakan untuk menilai ukuran dan kondisi kelenjar tiroid. Pemeriksaan antibodi juga dilakukan untuk mendeteksi penyakit autoimun. Penanganan. Penanganan meliputi pengobatan dengan hormon tiroid sintetis seperti levotiroxin untuk hipotiroidisme dan obat anti-tiroid untuk hipotiroidisme. Terapi juga meliputi edukasi dan dukungan psikososial untuk mengatasi dampak mental dan sosial. Terima kasih, Bu. Yang ditanyakan ini mirip dengan tadi ya. Cuman yang dibahas sedikit berbeda. Dan mau bertanya, kalau tidak ada ganti yang antioksidan ya Mas. Siapa yang mau ditunjuk? Siap, Ibu.
Mohon izin Ibu untuk yang video niku apa Ibu aja yang memilih untuk yang mau presentasinya. Sendiri-sendiri ya soalnya ya. Iya Ibu. Oke. Dimas, kamu sudah presentasi apa belum Dimas? Dimas Maulana. Kamu ya yang ini video. Apa nih sama belum Pak rangkum? Ini videonya durasinya panjang apa pendek? Coba tayang no dulu Dimas. Videomu tayangkan dulu. Dicepet-cepetkan gitu aja Dim. Poin-poinnya, dipilih yang poin-poinnya. Coba Dim, pilih yang pengertian radikal, antioksidan, dan penyakitnya. Coba dipilih pas itu aja, dipotong-potong gitu. Potongan aja. Jadi kamu motong-motong video, misalkan radikal bebas pengertiannya. Udah itu biar berjalan dulu sampai selesai. Nanti antioksidan gitu. Coba dipotong-potong gitu.
Mas, ini nggak ada suaranya ya. Kamu ngomong aja, Dim. Jelaskan. Oke. Sudah paham teman-temannya ini. Teman-teman, tanyakan dulu. Kamu membahas tentang apa tadi? Pengertian radikal bebas ya? Kamu di mana tuh, Dim? Hmm. Oke, wes sampai di sini dulu aja, wes. Siapa Dimas? Yang lainnya coba. Oke, makasih ya, Dim. Wes, kamu tutup dulu videonya. Ganti yang lain. Ahadin. Panggilannya siapa ini? Acadin apa Ahadin? Ahadin, video ya. Di mana kamu, Din? Baik Ibu, sebentar Ibu. Oke. Kalau mau ke toilet boleh, Jane, tapi ya biar nggak tak panggil nanti pas kebetulan takutnya pas presentasi.
Kenapa enggak bisa ya, Akadin, videomu? Sebentar Bu, masih bingung cara share screen-nya. Kadang ada yang enggak bisa sih laptopnya. Bisa enggak? Ibu, apakah sudah masuk videonya? Sudah sih, kayak tinggal ngeklik kan. Bisa enggak? Sudah kelihatan. Nah, Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah senyawa yang bersifat inhibitor atau menghambat. Ibu, apakah ini berarti ini menjelaskan satu-satu ya, Bu? kalau videonya sudah ngomong, kamu enggak usah menjelaskan. Cuman Yang dipotong-potong mencegah aja. interaksi antara radikal bebas dengan target molekulnya. Seperti halnya radikal bebas, antioksidan ada yang diproduksi secara alami di dalam tubuh atau antioksidan endogen, dan ada pula yang berasal dari luar tubuh atau antioksidan eksogen. Antioksidan endogen berupa enzim seperti superoksid dismutase, glutathione peroksidase, dan katalase. Sedangkan antioksidan yang berasal dari luar tubuh terdapat dalam bentuk vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu misalnya vitamin C, vitamin E, beta-karoten, selenium, zinc, mangan, dan senyawa flavonoid. Dalam proses penetralan radikal bebas, antioksidan endogen akan bekerja sama dengan antioksidan eksogen. Sebagai contoh, proses vitamin E yang menangkap radikal bebas, kemudian vitamin E berubah menjadi vitamin E radikal yang selanjutnya menangkap elektron dari vitamin C.
Vitamin C ini juga berubah menjadi radikal sampai dinetralisir oleh glutathione, sehingga tidak ada lagi yang bersifat destruktif atau merusak. Sebenarnya dampak destruktif radikal bebas tidak akan terjadi jika jumlah radikal bebas di dalam tubuh seimbang dengan jumlah antioksidannya. Namun pada keadaan tertentu di mana jumlah radikal bebas lebih tinggi, seperti pada saat menjalankan aktivitas fisik yang berat, infeksi serius, merokok atau menghisap asap rokok pada perokok pasif, terpapar polusi udara dan sinar UV terus-menerus, maka tubuh perlu tambahan antioksidan. Oke, ya, makasih ya tentang antioksidan tadi ya. Sama sumber-sumbernya dari eksogen dan endogen. Oke, Itu ya, Bu. selanjutnya Alfiano sudah belum? Alfiano. Silakan Alfiano. Mohon izin Ibu, untuk Alfiano sakit Ibu. Oke, lain. Andi Lukman, silakan. Untuk Andi Lukman sudah presentasi Ibu. Sudah. Ananda? Ananda Satria? Belum. Belum Ibu. Oke, silakan Ananda Satria. Izin Ibu, untuk videonya itu bahasa Inggris tapi ada subtitlenya Ibu. Oke, nggak apa-apa. Suaranya nggak muncul ya. Kalau nggak muncul, kamu yang ngomong aja, Mas. Baik Ibu. Oke. Kalau saya dikasih suara, kan ada tulisannya. Kamu yang menjelaskan. Mulai dari depan ya. Ulang lagi. Kok gak ada suaramu, Mas? Kamu yang ngomong aja, Mas. Ya Ibu. Mm-mm. Jadi selama oksidasi elektron dapat tersingkir Ulang dari dari depan ya, dari awal. Karena nggak ada suaranya, nggak temenmu nggak paham nanti. Kamu yang ngomong aja. Suaranya nggak jelas ya tadi. ya, jadi ini adalah jaringan sel sehat.
lalu memasuki jaringan sel melalui membran sel. Ada banyak elemen di dalam tubuh kita yang meliputi molekul. Elektron dari kulit luar dari ikatan satu elemen membentuk ikatan dengan ikatan luar elemen kedua, membentuk apa yang disebut ikatan kimia. Selama oksidasi, elektron dapat tersingkir dari ikatan kimia menghasilkan sangat reaktif radikal bebas di mana pemilihan tidak terbagi menjadi. Oksidasi faktor meliputi diet yang buruk, polusi, ketergantungan obat-obatan, radiasi, stres, luka, dan penuaan. Resiko penyakitnya ada kanker, penyakit jantung, radang sendi, autoimun seperti lupus, dan lebih dari 90 penyakit lainnya. Radikal bebas ini dapat menangkap elektron dari molekul yang sehat dan menciptakan radikal bebas yang merusak molekul sehat seperti molekul yang ditemukan dalam DNA. Kerusakan sel dapat melepaskan radikal bebas dan meneruskan efek stres oksidasi pada sel-sel di sekitarnya. Untuk mencegah membalikan proses sangat merusak ini, tubuh terus-menerus membutuhkan pupuk penyimpanan antioksidan. Ini adalah contoh antioksidan yang penting untuk tubuh. Molekul antioksidan memiliki elektron ekstra dan dapat menyediakan elektron untuk menetralisir radikal bebas. Aliran antioksidan melalui pembuluh darah untuk mencapai sel-sel yang rusak. Molekul-molekul antioksidan akan memasok radikal bebas dengan elektron untuk memperbaiki dan menstabilkan ikatan kimia. Dalam memasok elektron, molekul antioksidan tidak sendiri menjadi radikal bebas. Memperoleh manfaat kesehatan dari berbagai antioksidan akan memastikan proses oksidasi yang merusak ini akan diminimalkan untuk mengurangi potensi kanker, penyakit jantung, penyakit autoimun, dan diabetes. Belum lagi pentingnya antioksidan dalam anti penuaan. Sudah Ibu, terima kasih. Ini sebenarnya punya Mino bagus loh videonya itu. Jadi ada film apa ya? Reaksi apa? Antioksidan dalam menangkal radikal bebas. Terus molekul-molekulnya itu jalan gitu. Mulai terjadi kerusakan sel, kemudian radikal bebas ini kedatangan antioksidan, antioksidannya ini
menangkal, memulihkan sel menjadi sehat kembali. Bagus sebenarnya, cuman macet-macet gitu loh kayaknya. Nanti yang lain bisa diulang lihat sendiri ya. Punyanya siapa tadi? Ananda ya. Ya, mohon maaf Ibu. Mm-mm. Mungkin sinyalnya atau apa ya. Jadi videonya jadi kayak tersendat-sendat. Tapi bagus dia. Oke, makasih. Selanjutnya Agina. Agnia kok Agina. Agnia silahkan. Sudah belum Agnia? Belum. Sudah presentasi belum? Agnia. Agnia ada Agnia. Terkena paparan radikal bebas, entah itu dari makanan yang kita konsumsi ataupun dari lingkungan sekitar. Radikal bebas ini merupakan senyawa yang sangat berbahaya dan dapat masuk ke dalam tubuh kita, yang kemudian dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti penyakit degeneratif. Untungnya, tubuh kita memiliki sebuah mekanisme pertahanan khusus untuk menangkal efek buruk radikal bebas. Mekanisme ini bernama antioksidan. Wah, tubuh kita keren banget ya memiliki mekanisme sehebat itu. Jadi, apa sih antioksidan itu? Dan kenapa bisa melindungi tubuh kita dari radikal bebas? Nah, di video kali ini, Ilmu Giziku akan membahas mengenai antioksidan dan radikal bebas. Sebelum itu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya ya. Tanpa disadari, dalam tubuh kita secara terus-menerus membentuk radikal bebas melalui peristiwa metabolisme tubuh dan akibat dari lingkungan luar tubuh, seperti terpapar sinar UV, radiasi, zat beracun, logam berat, polusi, serta asap rokok. Radikal bebas merupakan senyawa yang kehilangan pasangan elektronnya, sehingga senyawa ini tidak stabil dan sangat reaktif. Radikal bebas selalu berusaha mencari pasangan elektron baru, sehingga mudah bereaksi dengan zat lain di dalam tubuh manusia. Radikal bebas terutama menyerang sel lemak, sel asam nukleat, dan protein. Radikal bebas ini sangat berbahaya bagi tubuh kita karena dapat memberikan dampak negatif seperti penyakit degeneratif, merusak susunan DNA sel, meningkatkan kadar kolesterol jahat, penuaan dini, melemahkan imunitas, menyebabkan peradangan. Radikal bebas yang berlebihan di dalam tubuh akan menyebabkan stres oksidatif. Tapi kamu jangan khawatir nih, karena tubuh kita dapat menangkal efek negatif dari radikal bebas dengan antioksidan. Antioksidan adalah suatu senyawa kimia yang dapat memerangi efek negatif dari radikal bebas. Secara umum, antioksidan akan mendonorkan elektron kepada radikal. Dengan begitu, antioksidan akan mencegah radikal bebas untuk menarik elektron dari sel tubuh yang sehat. Ada dua jenis antioksidan, internal dan eksternal. Antioksidan internal atau bisa kita sebut primer, yaitu antioksidan yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri, bekerja untuk mencegah pembentukan senyawa radikal bebas baru. Contoh antioksidan ini adalah enzim SOD.
Antioksidan eksternal atau biasa kita sebut sekunder adalah antioksidan yang didapat dari luar tubuh, terutama dari makanan yang kita konsumsi. Bekerja dengan cara menangkap senyawa serta mencegah terjadinya reaksi berantai. Ada lagi antioksidan tersier namanya, yang berfungsi untuk memperbaiki kerusakan sel-sel dan jaringan tubuh. Contohnya enzim yang memperbaiki DNA, metionin sulfoksidan reduktase. Meskipun dapat menghasilkan antioksidan sendiri, tubuh cenderung lebih bergantung pada antioksidan yang berasal dari luar, yaitu dari makanan yang kita konsumsi. Antioksidan mudah sekali ditemukan pada makanan dan minuman sehari-hari. Sumber makanan tinggi antioksidan antara lain buah dan sayur, teh, kopi, coklat, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Sekarang kamu sudah mengetahui tentang betapa berbahayanya radikal bebas ini dan betapa pentingnya antioksidan untuk tubuh kita. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Syifa Pravitasuri dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa. Terima kasih. Bagus juga ya. Jadi tadi pengertian antioksidan, kemudian macam-macam antioksidan ya dari sumbernya eksternal dan internal. Tadi yang internal ya enzim SOD tadi, yang eksternal bisa dari makanan ya. Selanjutnya satu lagi. Ibu, saya Ibu. Oke, silahkan. Izin share screen Ibu. Ya, silahkan Mbak. Halo teman-teman semua, pada video pembelajaran kali ini, saya Novia Kristi Borupasaribu beserta kedua teman saya, Ezra Yulita Hasibuan dan Damia Ivana Novelin Bagariang, kami akan membahas mengenai salah satu dari materi kimia organik, yaitu reaksi radikal bebas. Sebelum kita membahas mengenai materi inti dari radikal bebas, teman-teman tahu tidak sih apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu merupakan sekelompok atom yang memiliki elektron tidak berpasangan, di mana elektron yang tidak berpasangan ini akan menyebabkan radikal bebas bersifat tidak reaktif. Nah, contohnya seperti Cl dan Br. Nah, pada Cl dan Br ada satu elektron bebas yang tidak memiliki pasangan, di mana elektron bebas ini akan mencari atom atau molekul lain yang memiliki elektron untuk menstabilkan elektronnya. Jadi, pasangan elektron ini cenderung selalu mencari pasangan elektron lain agar unsur ini berada dalam keadaan stabil. Teman-teman semua, pembentukan dari radikal bebas memiliki beberapa tahapan. Nah, apa saja sih tahapan dari radikal bebas ini? Secara umum, tahapan radikal bebas ini terbagi menjadi 3 tahapan reaksi atau tahapan pembentukannya. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap inisiasi atau biasa dikenal dengan istilah permulaan.
Pada tahap inisiasi ini merupakan tahap awal pembentukan radikal bebas itu terjadi. Dan pada pembentukan awal ini terjadi pemisahan. Pemisahannya ini biasa dinamakan dengan pemisahan homolitik. Tahap yang kedua yaitu propagasi atau biasa disebut dengan perambatan. Pada tahap propagasi ini terjadi perpanjangan rantai. Nah, tahap yang ketiga yaitu terminasi atau disebut dengan pengakhiran. 3 tahapan reaksi pembentukan radikal bebas ini nantinya akan dijelaskan lebih rinci. Nah, untuk tahap inisiasi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tahap inisiasi merupakan tahap permulaan atau tahap awal pembentukan radikal bebas itu terjadi. Nah, di sini kita akan mereaksikan CH4 dengan Cl2, di mana pembentukan radikal bebasnya terjadi pada Cl2. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Cl2 ini merupakan Cl yang terikat dengan Cl, di mana pada tahap inisiasi ini dengan bantuan sinar UV maka ikatan antara Cl dengan Cl akan terputus sehingga terbentuklah 2 Cl radikal. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap propagasi. Kita tahu sebelumnya pada tahap inisiasi itu terbentuk 2 molekul radikal, atau tahap inisiasi ini merupakan tahap di mana radikal bebas terbentuk karena adanya pemisahan homolitik. Pemisahan homolitik yaitu pemisahan elektron antara molekul membentuk radikal bebas yang terjadi secara merata. Maksudnya pemisahan homolitik itu adalah pemisahan elektron yang terjadi secara merata, adil di antara 2 molekul gitu. Nah, pada tahap propagasi ini, radikal bebas yang sudah terbentuk akan bereaksi dengan molekul lain untuk menstabilkan dirinya. Reaksi ini akan menghasilkan radikal bebas baru sehingga menyebabkan propagasi atau perpanjangan reaksi radikal bebas. Tahap propagasi ini akan berlangsung terus-menerus sehingga radikal bebas dapat menyebar dan bereaksi dengan berbagai molekul lain. Nah, karena pada konsepnya di sini kita membahas mengenai reaksi radikal bebas pada alkana, kita ambil contoh pada klorinasi metana, di mana di sini ada klorin radikal hasil pemisahan homolitik tadi, kemudian dia bereaksi dengan metana sehingga akan menghasilkan metil radikal dan juga HCl. Nah, pada tahap propagasi ini hasil dari reaksi radikal bebas yang direaksikan dengan molekul lain itu akan terus-menerus gitu, akan bereaksi lagi dengan molekul lain. Nah, nantinya hasilnya tadi si metil radikal tadi akan bereaksi dengan klorin lain yang saling terikat sehingga dia bisa menghasilkan CH3Cl dan Cl radikal. Nah, kita lihat di sini bisa kita simpulkan pada tahap propagasi di mana awalnya yang tadi kita reaksikan Cl radikal itu bereaksi dengan molekul metana, pada akhirnya juga akan tetap menghasilkan Cl radikal lagi. Ketika direaksikan lagi, dia akan menghasilkan Cl radikal lagi. Nah, hal inilah yang menyebabkan tahap propagasi bisa terjadi terus-menerus karena di tiap tahapannya dia akan selalu menghasilkan molekul radikal baru. Nah, kita tahu bahwa radikal ini merupakan molekul yang aktif karena dia terdapat elektron bebas sehingga untuk mencapai kestabilan dia butuh elektron dari molekul lain. Maka itu dia akan berikatan dengan molekul lain untuk menstabilkan dirinya. Nah, oleh karena itulah disinilah disebut mengapa tahap propagasi ini merupakan tahap perpanjangan, di mana tahap perpanjangan itu radikal bebas yang terbentuk akan terus berikatan dengan molekul lain untuk menstabilkan dirinya. Itulah penjelasan mengenai tahap propagasi. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang tahap inisiasi yang merupakan permulaan, tahap propagasi adalah perambatan. Sekarang kita akan membahas tentang tahap terminasi yang merupakan tahap pengakhiran. Pada tahap terminasi, terjadi proses pengakhiran terbentuknya radikal, di mana tahap akhir merupakan pemusnah radikal bebas. Teman-teman ada yang tahu tidak bagaimana cara memusnahkan radikal?
Radikal dapat dimusnahkan dengan reaksi kopling atau reaksi penggabungan, yang mana menggabungkan dua buah radikal menjadi non-radikal. Teman-teman, ada yang tahu tidak seperti apa tahap terminasi itu? Pada tahap terminasi, radikal-radikal yang terbentuk pada tahap propagasi akan mengalami berikatan sehingga terbentuk molekul yang stabil. Jadi, tidak ada lagi radikal yang terbentuk. Itulah merupakan tahap dari pengakhiran. Untuk tahap terminasi bisa kita ambil contoh di mana Cl radikal bereaksi dengan Cl radikal akan membentuk molekul stabil yaitu Cl2. Lalu Cl radikal akan bereaksi dengan CH3 radikal membentuk molekul stabil CH3Cl. Dan selanjutnya CH3 radikal akan bereaksi dengan CH3 radikal membentuk molekul stabil yaitu C2H6. Nah, di sini Cl2, CH3Cl dan C2H6 itu mengalami reaksi kopling, yaitu mengalami reaksi pemberhentian di mana tidak ada radikal yang bereaksi lagi pada persamaan tersebut. Sekian materi kami mengenai reaksi radikal bebas tentang inisiasi, propagasi, dan terminasi. Semoga materi yang telah kami paparkan bermanfaat bagi kita semua. Thank you. Terima kasih. Yang belum presentasi masih kurang banyak, kurang berapa anak ya? Makasih Ibu. Ya, makasih ya Balkis. Materi Balkis bagus ya. Jadi ini yang paling lengkap dari semuanya. Jadi memang materinya kan radikal bebas. Radikal bebas ini akan mengalami reaksi oksidasi ya. Kemudian dengan adanya antioksidan, maka radikal bebas ini diberhentikan ya, dihentikan. Supaya apa? Supaya tidak muncul keadaan patologis. Jadi tahap-tahapnya tadi sudah disebutkan ya. Mulai dari tahap inisiasi, kemudian propagasi, dan tahap terminasi. Jadi nanti materi ini keluar ya 3 tahap ini. Terakhir terminasi, propagasi tahap perpanjangan tadi. Jadi tadi ada radikal bereaksi dengan CH4 atau metana, akan membentuk radikal bebas lagi, membentuk radikal bebas lagi, dan seterusnya. Atau tahap propagasi atau tahap perpanjangan. Kemudian terakhir, nah itu sudah habis hanya sehingga tahapnya sudah selesai. Materi hari ini sampai di sini dulu. Minggu depan nanti saya menjelaskan materi, tidak ada tugas ya. Nanti yang belum presentasi ada tugas berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada Ibu. Oke, kalau tidak ada, terima kasih semuanya. PPT-nya bagus, videonya bagus. Nanti bisa lihat punya teman-temannya ya untuk nambah referensi belajar. Oke ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.